Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas titik 1, titik 4, titik A, titik 10 tentang aksi nyata pada modul 1 titik 4 budaya positif oleh saya sendiri, Yunofrizal, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas dibuat antara guru dan siswa. Kedua, keyakinan kelas dibuat untuk persiapan pembelajaran pada semester 2. Ketiga, guru menampung usulan dari siswa kemudian membuat kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, di awal semester 2 ini kita menyepakati suatu keyakinan atau kesepakatan untuk kepentingan baik itu dari anak Bapak sendiri maupun dari Bapak demi berjalannya proses belajar mengajar di kelas 6 ini sebaik mungkin dan selancar mungkin. Makanya kita melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, Bapak berharap kepada anak Bapak semuanya untuk membuat keyakinan sebaik mungkin yang akan dipatuhi dan ditaati nantinya. Keyakinan atau kesepakatan yang akan kita sepakati oleh anak Bapak buat di kelas ini menurut apa yang anak Bapak inginkan. Nah, tulis di sini ya. Ini keyakinan kelas 6 UPT SDN 02 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Keyakinan kelas hasil kesepakatan bersama. Keyakinan kelas kita berupaya untuk konsisten terhadap keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ada 8 keyakinan atau kesepakatan kelas. Pertama, tepat waktu. Kita memulai kelas tepat waktu agar bisa selesai tepat waktu serta meningkatkan disiplin dan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan, baik itu diri sendiri dan lingkungan sekolah atau ruangan kelas.
Ketiga, berpakaian dengan rapi. Kita harus berpakaian dengan rapi untuk mematuhi tata tertib sekolah di samping menjaga kebersihan dan disiplin diri. Keempat, berdoa sebelum belajar dan bersyukur setelah selesai belajar. Kita harus berdoa sebelum belajar dan di akhir pembelajaran menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kelima, angkat tangan jika ada yang bertanya. Mengangkat tangan apabila ada yang mau ditanyakan, baik itu kepada guru maupun itu kepada teman sendiri. Keenam, mendengarkan teman sekelas yang sedang berbicara. Mendengarkan teman yang sedang menjelaskan tugasnya, di sini tercermin sikap saling menghormati dan menghargai sesama. Ketujuh, tunggu giliran Anda. Kalau ada yang mau ditanyakan, angkat tangan dan tunggu hingga dipanggil. 8. Yang kedelapan, menjaga kerapian. Hal-hal yang dibutuhkan selama kelas berlangsung yang boleh berada di atas meja kita sendiri. Baiklah Bapak semuanya, dari keyakinan dan kesepakatan yang telah anak Bapak buat tadi dan telah kita developkan, didapatlah 8 keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa diterapkan di kelas 6 ini sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Nah, dari 8 keyakinan kelas ini, Bapak berharap kepada anak Bapak semuanya bisa untuk berkomitmen untuk mematuhinya sebaik mungkin. Apakah anak Bapak bersedia untuk melaksanakannya? Amin. Pengibasan kepada rekan guru, yang mana kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2022. Kegiatan pengibasan diikuti oleh sebagian guru atau majelis guru UPT SDN 02 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Majelis Guru UPT SD 02 Pasar Baru. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah ibu-ibu majelis guru telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan atau berbagi ilmu materi yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pengibasan materi program guru penggerak modul 1.4 budaya positif di UPT SDN 02 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, ibu-ibu majelis guru semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dalam sesi berbagi hasil nyata budaya positif dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka
mensosialisasikan ilmu atau materi yang saya dapat dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini itu yang akan dipaparkan mengenai Ki Hajar Dewantara atau yang disebut juga dikenal dengan Raden Mas Surwadi Suryo Diningrat. Yang mana Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Surwadi Suryo Diningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 bulan Mei 1889. Nah, Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia. Pemikiran beliau menjadi landasan pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan taman siswa sebagai awal lahirnya sekolah atau pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan atau kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Pertama, Ingaso Suntolodo, yang artinya di depan menjadi toladan atau suri toladan. Yang kedua, Ingmadio Mangkarso, di tengah-tengah membangun semangat atau memberikan semangat. Ketiga, Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Hal positif yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap murid dan berbeda sesuai dengan alam atau tempat dia tumbuh dan berkembang, dan mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu pembelajaran pada abad 21. Hal positif lain yaitu seperti merdeka belajar. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani nilai atau skor-skor tertentu. Dalam hal pendidikan bisa menciptakan suasana permainan dan pembelajaran. Selanjutnya, hal positif budi pengerti. Budi pengerti adalah perpaduan oleh cipta, rasa, dan karsa. Diharapkan pengajar berorientasi ke arah kecerdasan budi pengerti. Terus, peran guru menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat murid. KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan murid itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tumbuhan tersebut ditempatkan perawatannya dari Pak Tani seperti memupuk, menghilangkan hama, penyinaran yang cukup, dan pembersihan, maka biji tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Baiklah, Bapak Ibu, majelis guru yang saya hormati, dari paparan saya mengenai Ki Hajar Dewantara tadi telah saya sampaikan. Apakah di antara Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bu. Baiklah, kami sebagai ingin bertanya kepada Bapak Moderator, yaitunya mengenai pembelajaran yang diberikan, pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Bagaimana caranya atau bagaimana kita sebagai seorang pendidik menyikapinya dengan zaman yang seperti sekarang ini, dengan pendidikan yang diberikan sewaktu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bu. Yang mana kalau dilihat pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara dengan sekarang ini, yang mana pada masa Ki Hajar Dewantara pendidikan itu merupakan suatu perubahan. Nah, zaman sekarang ini itulah yang akan kita tuntut, yang akan kita kembangkan, perubahan-perubahan yang telah diajari, yang telah
diberikan ilmunya kepada kita semua. Makanya kita sebagai pendidik meneruskan, mengembangkan apa-apa saja yang telah beliau terapkan semasa beliau aktif di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya Bapak Kiai Haji Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Makanya kita dituntut untuk dilakukan suatu perubahan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita masing-masing. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Terima kasih Bu. Dari pemikiran Ki Haji Dewantara tadi itu mengenai mengangkat Merdeka Belajar. Sebagaimana Menteri Pendidikan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa kami mengupayakan transformasi sistem pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar untuk menjadikan pendidikan Indonesia lebih adaptif. Kami juga menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi dalam Merdeka Belajar, karakter merupakan suatu tujuan dalam membentuk suatu perubahan. Terus di sini ada 6 profil belajar Pancasila. Pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kunci bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 1. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara atau bernegara. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Profil belajar Pancasila yang kedua itu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan baik terhadap budayanya sendiri atau budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, dalam elemen kunci berkebinekaan global, yaitu pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi, interkulturalitas, dan berinteraksi dengan sesama. Ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen kunci dari gotong royong itu adanya kolaborasi, adanya kepedulian, dan adanya saling berbagi satu dengan yang lainnya. Terus profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu kreatif. Kreatif di sini pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari kata mandiri pada profil pelajar Pancasila yaitu pertama, kesadaran diri dan situasi yang dihadapi. Kedua, regulasi terhadap diri sendiri. Profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis maksudnya sini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik itu kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari bernalar kritis itu pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses pemikiran itu sendiri. Yang kelima, mengambil keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Terus profil belajar Pancasila yang selanjutnya itu mandiri. Nah, mandiri di sini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermanfaat dan berdampak luas bagi lingkungan
kita sendiri. Nah, elemen kunci kreatif pertama menghasilkan gagasan yang original, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, di sini pada paparan kali ini itu mengenai budaya positif. Nah, ada 7 budaya positif yang perlu dipahami dan bahkan diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Sekolah kita harus menegakkan suatu perubahan, yaitu mengenai budaya positif itu sendiri yang berhubungan dengan disiplin. Terus yang kita lihat satu-satu mengenai perubahan paradigma belajar. Menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki disiplin positif, tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itulah adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan ekstrik. Disiplin Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sedangkan budaya positif yang ketiga itu demotivasi perilaku manusia. Menurut Dian Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut motivasi intrik. Terus, budaya positif yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Seperti contoh di sini, saya mengambil contoh Ibu Dona, guru wali kelas 1 di UPT SD 02 Pasar Baru, Kecamatan Bayan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Ujang. Beberapa murid di kelas 1 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Ujang yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dona, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda,
Kira-kira apa alasan Ujang melakukan hal ini? Nah, pada kesempatan kebutuhan dasar pada manusia, yang mana kebutuhan dasar pada manusia itu ada 5. Itu mengenai kebutuhan untuk bertahan hidup, yang pertama. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, yang disebut dengan choir ya, cinta kasih sayang. Terus penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang disebut freedom. Terus yang keempat, kebebasan untuk kebutuhan akan pilihan, yang disebut on. Terus yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yang disebut dengan bahasa Inggrisnya belonging ya. Yang pertama mengenai kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kasus Ibu Dona tadi, ya, salah satu muridnya bernama Ujang. Dalam kasus Ujang tersebut, apabila jawaban Ujang ketika ditanya oleh Ibu Dona adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ujang adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus tersebut, apabila Ujang menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu, maka gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ujang adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Ujang adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Ujang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Terus yang keempat, kebutuhan kebebasan. Bila jawaban Ujang dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ujang sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Terus yang kelima, kebutuhan kesenangan. Dalam kasus tersebut, bila Ujang menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Ujang sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Terus inilah posisi kontrol guru. Yang kelima, posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukuman. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuatan orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Terus yang keempat, sebagai monitor atau pemantau, yang mana di sini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau pelaku orang-orang yang kita awasi. Terus kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah, posisi terakhir ini, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini adalah 5 dari posisi kontrol guru. Nah, di sini
Ada tugas guru di sini memotivasi di sini, ada intensitas gagal. Terus budaya prinsip yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, di sini pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, berupaya pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang ada dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali apa yang akan dilakukan di kelas dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini tuh ada menstabilkan variasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini dapat kurang. Dah pada segitiga restitusi ini untuk ada masalah yang akan dihadapi, di sini kita akan memecahkan dan mencari. Kesempatan terakhir ini dari paparan yang saya sampaikan, baik itu mengenai profil belajar Pancasila maupun budaya positif belajar, apakah di antara ibu-ibu ada masukan atau pertanyaan mengenai sepanjang yang saya sampaikan tadi? Ada pas. Nah, sebelum saya akhiri, saya terlebih dahulu tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengar dan menyimak materi ilmu yang saya dapat selama mengikuti program pendidikan di Guru Penggerak ini, yang telah kami telah melaksanakan workshop yang pertama. Insya Allah pada Februari nanti akan yang menuju yang kedua. Nah, banyak maaf atas kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian tadi. Apakah Ibu Majelis Guru bersedia untuk memaafkannya? Nah, terima kasih. Salam berbahagia. Bergerak, tergerak, menggerak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.